Banyak ragam suku di Sumatera Selatan. Walau berbeda, tetap dalam kesatuan. Permusuhan jadi pantangan, kekerabatan itu yang utama. Soal besar selalu dikecilkan, yang kecil dihapuskan. Tepung tawar jadi penangkal, angkan-angkanan sebagai pengikatnya. Inilah Sumatera Selatan, hidup damai walau dalam perbedaan, permusuhan selalu dijaga. Asik, agak lupa. Kekerabatan itu yang utama. Luar biasa sekali, ya. Penampilan dari Ali Goy, ya, budayawan kita, membuka obrolan budaya pada malam hari ini. Betul sekali. Ya. Dan ini langsung dari RRI Palembang ya, Doa ya. Saya Tata. Dan saya Ahmad Jendela menyapa seluruh pemirsa dan pendengar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Doa mungkin boleh beri tepuk tangan untuk yang baru sama Iya, tepuk tangan dulu. Yang ya. ada di sini mungkin yang melihat juga bisa tepuk tangan. Iya. Penonton bayaran, tepuk tangan yang meriah. Iya. Tadi iramanya irama Batang Hari 9. 9. Sebenarnya bukan Batang Hari 9 murni, tapi sudah direvital. Saya mencoba merevital bahwa irama Batang Hari 9 ini harus diangkat. Harusnya kan saya menyanyikan lewat pantun, tapi ini saya buat konsepnya pop daerah. Jadi direvitalisasi bentuknya jadi pop biar lebih kece. Lebih kece dan anak-anak muda mau belajar. Betul. Dan Tata, Ya, dong. bukan hanya Ali Goy aja, siapa saja di samping Tata? Ya. Udah tahu dulu. Jadi di samping kita ya, selain Ali Goy, pendengar narasumber kita di malam hari ini, kita juga datangkan langsung ya yang akan berbincang-bincang bersama kita adalah Bapak Muhammad Aminuddin SH, Ketua DPD KAI Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, Dan terima beliau kasih ini waktunya bersama RRI Palembang ya di obrolan budaya Ketua malam hari ini. DPD KAI itu Kongres Advokat Indonesia. Nah, yang disebut Apokai. Advokai. Jadi kalau misalnya kita mengundang salah satu tim dari Advokat, iya, yang pasti kita ada bahas temanya. malam hari ini Iya, adalah apa itu? Kesadaran masyarakat tentang sadar hukum. Oke, bagaimana ya itu, Bay. di kalangan masyarakat saat ini tentang sadarnya hukum gitu ya, budaya hukum dalam kalangan masyarakat ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya. Siap. Nggak jadi panggil Bapak, Abang aja. Tapi Biasa mungkin kuasa hukum pengacara, tim-tim advokat itu dipanggilnya Abang pokoknya. jangan salah ngomong nanti kita disomasi. Iya. Oke. Bahaya itu. Iya. Jadi ini ada dua orang, ini adalah orang berkompeten, yang satunya hukum modern atau Iya. konvensional, dan Bang Ali Goy ini juga selama beberapa tahun ini mempelajari, memperhatikan simbol cahaya. Simbol cahaya adalah ada asal hukum adat Sumatera Selatan. Jadi simbol cahaya tadi yang dibawakan tadi ya Bang ya? Yo. Oke, sip. Jadi emang bener-bener ini asli dari Palembang. Kalau udah bilang yo, Palembang ya. Bukan you. You.
Oke, rekan Tata, Ya. kita awali dengan mungkin penjelasan dari Bang Aminuddin ya mengenai hukum di masyarakat dan sampai sejauh mana masyarakat itu mungkin mengenal hukum untuk sekarang. Iya, khususnya di kota kita tercinta ini ya Bang ya, di kota Palembang ini. Iya. Pertama, kalau kita lihat, kita bersyukur bahwa masyarakat Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, udah semakin hari kesininya semakin sadar bahwa ada hukum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Seperti contoh, kita kan budaya, sudah membudaya masyarakat kota Palembang ini dari zaman dulu, dari zaman kesultanan raja kita sampai detik ini masih suka hobi bawa pisau lading di pinggang. Kalau tidak mau ini tidak gagah katanya, tidak melawan. Nah ini. Nah jadi setelah ini pelan-pelan kita bersyukur karena masyarakat sadar bahwa itu tidak dibenarkan karena ada undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Berada hukuman? Ya, lumayan. Di sini ancaman hukumannya bicara lumayan ya cukup lumayan kalau sampai tidak ada perdamaian, tidak ada restoration justice tadi, ya kan? Nah ini artinya bahwa masyarakat khususnya Sumatera Selatan Palembang ini sudah menyadari mulai pelan-pelan dia kalau keluar rumah nggak mau pisau lagi, bawa landing lagi gitu di pinggang ya kan? Nah kenapa? Karena kegunaannya kalau dia bawa untuk ke ada kegunaan ke pasar, pasar induk dia emang tukang jualan ikan, nah sah-sah aja itu, nggak ada masalah. Tapi ketika itu disalahgunakan, nah itu dia kena di hukum undang-undang darurat tadi. Jadi ada kegunaan yang harus dipakai, ada yang dilihat hanya untuk gaya-gaya aja. Yang tadi kalau ketika dia memang profesinya di pasar, dia membawa itu untuk kegunaannya motong daging, gitu daging atau ikan, ya kan? Nah itu no problem, nggak ada masalah. Nah ketika itu kegunaannya bukannya untuk profesi dia, untuk gagah-gagahan tadi, dia keliling kota Palembang, bukan untuk kepentingan pekerjaan dia, nah itu dia kena. Ketika dia terazia, dia kena. Oke. Itu. Nah balik ke Kak Aligoy. Mengapa? Kalau dicatat dalam undang-undang lama, itu termasuk juga menjaga senjata atau bentuknya, atau memang ada aturan-aturannya khusus, atau mungkin dalam bertetangga harus rukun gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Dola, sama Tata. Malam. Kita balik ke belakang. Sebelum kita ngomong ke undang-undang formil yang disebut oleh Pak Amin tadi. Sebelum kita dulu ada namanya marga. Marga ini ada di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Selatan kecuali Palembang. Palembang namanya kampung. Nah, di era itu sebelum marga dibubarkan, yang namanya persoalan-persoalan itu umpamanya yang berkenaan pisau umpamanya, yang disebut tadi bebala. Nah, bebala ini lamuluko ke badan umpamanya. Lah kena tujang umpamanya. Itu tidak langsung ke polisi. Tidak langsung ke polisi. Karena dulu yang sesuai dengan nyanyi tadi, yang besar dikecilkan, yang kecil dihabiskan. Yang besar dikecilkan, yang kecil dihabiskan. Nah, kalau bahasa Indonesianya, di era itu antara yang pelaku dan korban itu ketua adat, ini wakil ketua adat. Nah, umpamanya saya pelaku umpamanya. Lewat ketua adat di marga saya itu mendatangi pihak korban. Itu namanya punjung mentah. Nah, punjung mentah ini mengaku salah. Saya salah mengaku punjung mentah mengaku salah ke
pihak korban. Nah, setelah diterima pengakuan salah tadi, barulah kami dari korban ini, pelaku ini mendatangi korban bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat yang ada di marga, marga saya umpamanya gitu. Ada namanya tepung tawar. Nah, tepung tawar ini pengakuan salah yang ledakon secara adat bahwa benar. Akhirnya diterima. Setelah itu biasanya dilanjutkan dengan proses angkan-angkanan. Nah, tadi antara korban dan pelaku tadinya bermusuhan. Dengan adanya proses tepung tawar ini dilanjutkan dengan proses angkan-angkanan biasanya. Nah, walaupun dia orang lain, ya mereka jadi saudara. Jadi menyatukan keluarga A dengan B. Oke, berarti dari tadinya perselisihan. Iya, berarti sudah sampai di situ masalah clear ya, tidak Clear. ada apa-apa lagi, Tidak ada apa-apa tidak lagi. ada tuntutan hukuman apa-apa. Jadi lagi Pak, ya. Pak Amir nih kalau udah dipakai adat seperti ini ya, dan juga digabungkan dengan adat hukum modern, itu bisa ini mengakrabkan bukan hanya keluarga. Yang sekarang ini kan banyak ada gesekan di masyarakat dan bisa menjadi kayak tawuran gitu ya. Itu juga bisa loh, Pak. Ya, memang sebetulnya hakikat daripada hukum itu adanya di luar penyelesaian di luar daripada persidangan. Nah, jadi yang tadi dibilang hukum adat ada marga, itu kalau sekarang ini namanya, kalau dari segi hukum, kacamata hukum, namanya restorasi justice. Restorasi justice. Nah, ini memang ini diutamakan. Ini yang akan mempererat tali silaturahmi, ya kan? Nah, jadi kalau ada konflik yang besar tadi lagu tadi kan, itu diperkecil. Yang permasalahan kecil itu dihilangkan, dihapuskan. Gitu. Tapi kalau ini kembali kedua-duanya nih, kalau sampai ada korban jiwa gimana? Ke saya. Satu-satu dulu mungkin. Pak Amin dulu, Pak Amin dulu. Ya. Tergantung. Kalau sampai ada korban jiwa, ya kan? Nah, ini tadi letak posisi ya. Kalau saya melihat, ya kalau kacamata saya pribadi, sebetulnya bicara mati itu sudah ada ketentuan masing-masing. Tidak ada yang sama di dunia ini waktunya. Nah, ketika penyebabnya apa, itu kan hanya cerita. Nah, ini sana ini ceritanya apa, mati kena tujah atau kecelakaan. Nah, ketika ini si korban dan para pihak masing-masing menyadari, wah udah waktunya udah mati, jalannya melalui kecelakaan atau melalui kena tujah. Nah, sehingga terjadilah lapang dada para pihak menyadari ini semua, ya ini jalannya. Ya, akhirnya terjadilah kekeluargaan tadi, perdamaian tadi. Nah, yang tadi dibilang tepung tawar tadi. Kalau di kami hukum sekarang ini namanya restorasi justice tadi. Kemarin mungkin kali untuk menambahi. Ini saya belum menambahkan kecuali ada yang nyawanya hilang ya. Nah, tapi tetap mekanisme yang saya sebutkan tadi. Melalui jalur perdamaian. Tapi yang membedakannya, si pelaku tidak dijemput sama aparat. Yang membedakannya. Tetapi pelaku dihantarkan oleh masing-masing ketua adat, dalam hal ini Besira atau Kriok, itu mendatangi tersangka, dibawa ke kantor polisi. Langsung. Jadi mengaku salah. Ini pelaku dan tolong diadili seadil-adilnya. Tapi setelah proses ini tadi, nah biasanya ini clear di tingkatan keluarga. Nah, persoalan hukum positifnya biasanya nggak terlalu berat ini dihukum karena sudah ada ini. Beda dengan kriminal ya. Betul. Kalau kriminal ini nggak ini karena selisih paham, hilang nyawa. Tapi biasanya itu pelaku tidak dijemput paksa sama petugas ya. Pihak keamanan, ada dalam polisi. Tetapi pelaku diantarkan ke kantor polisi. Clear ya. Berarti tidak ada aparat, jadi itu clear juga cerita gitu ya, Bang Ali dan juga Bang Amin ya. Nah, untuk sadar budaya hukum ini kan sebenarnya sudah diajarkan dari kita kecil ya, dari sekolah gitu ya Bang ya. Dan
apa yang sebenarnya, tapi kalau misalkan dari kecil kita sudah paham pergaulan makin kesini kan membuat kita tuh lengah ya sama yang namanya hukum gitu kan. Nah sebenarnya untuk supaya kita tetap bertahan, kita tetap memegang teguh, kita ngerti nih hukumnya seperti ini, jangan lakukan tindakan seperti ini atau tindakan yang melanggar hukum. Apa sih yang harus kita tanamkan ke dalam, maksudnya ya dalam artian ya mungkin dari keluarga kita dulu, terus lingkungan kita dulu, apa nih sebenarnya yang harus kita tanamkan nih? Mungkin Bang Amin? Ya, artinya begini, kalau saya dari kecil emang diajarin artinya sopan santun, etika. Jadi dari situlah awal pergaulan, tingkah laku. Karena kita nggak tahu satu langkah keluar dari rumah, apakah kita dapat rezeki, apa kita dapat musibah dalam bentuk macam-macam, tersentuh dengan hukum atau apa musibahnya. Betul. Gitu kan. Nah, ketika kita menyadari, sudah dididik dari kecil di rumah dengan adanya etika, sopan santun, tata krama tadi, dan juga zaman kami itu ada pendidikan PMP. Ya, zaman Tata PPKN ya Pak? Ya, zaman sekarang ini kan nggak ada lagi. Nah di dalam PMP itu kan kita diajarkan poin-poin Pancasila itu. 5 Pancasila itu poin itu masing-masing ada pencabarannya. Nah di situ kan itu kan Pancasila kan produk hukum tertinggi di negara kita. Pancasila, Undang-Undang 45. Nah baru yang lain-lainnya gitu, undang-undang. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara soal teori saja kan itu tidak cukup ya Bang ya. Betul. Nah untuk bentuk nyatanya supaya nih nanti adik-adik kita, anak-anak kita ya tetap memegang teguh, oh saya tidak boleh melakukan ini loh, saya tidak boleh melakukan ini karena apa yang sudah dibekali dari kecil tadi harus dipertahankan. Nah, karena kan mempertahankan itu kan lebih sulit ya Bang. Betul. Dibanding ya samalah kayak sakit, ngobatin tuh lebih mudah kan dibanding kita menjaga gitu kan ya. Nah itu gimana tuh Bang? Ya artinya begini. Ada 2 pemahaman tadi yang dalam puisi saya mau bawakan juga. Itu juga budaya, artinya kita tadi di awal pembicaraan sajam. Terus yang kedua, orang tuh mati karena sakit. Nah seolah-olah penyakit itu adalah penyebab kematian. Padahal itu maknanya berhukum yang berbeda, ada 2 pengertian hukum yang berbeda. Gitu kan. Nah jadi dalam hal ini yang tadi gimana, itu tadi semua hidup ini ada proses. Nah ketika ada persentuhan hukum itu musibah namanya. Betul. Ya kan? Kita lah menjaga diri, kita udah coba memelihara dan menjaga diri kita supaya nggak tersentuh hukum. Intinya nah tapi ketika itu hilap, ketika itu memang kehendak yang maha kuasa harus bertemu dengan hukum, ya itu musibah namanya. Betul. Gitu kan. Nah masalah hilap ini jangan sampai hilap, waktunya melebar nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan sampai waktu hilaf tuh lebih lancar kalau ngomong hilaf tuh Bang. Tapi asik sekali ngomong masalah hukum bersama orang dua ini. Betul. Satunya modern, satunya lagi kembali ke adat istiadat. Iya, mengingatkan kita kembali ke zaman di mana kita sudah bisa sampai sekarang ini ya adalah. Oke, kita break dulu pendengar dan juga pemirsa RRI Net untuk obrolan budaya kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di obrolan budaya masih bersama RRI Palembang. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
masih di obrolan budaya. Bersama RRI Net. RRI Palembang ya, di Iya. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. dengar. Ya. Masih bersama kedua narasumber kita di malam hari ini, Iya. masih ada Bang Ali Goik dan juga Bang Aminuddin, serta partner saya yang seberapa ini, ada Bang Dola. Ganteng lah, pokoknya ganteng lah. Iya ganteng. Iya, mirip Raffi Ahmad lah. Ya. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Dan menarik sekali tadi sudah Bang Amin menjelaskan bagaimana kita harus menanamkan Budaya sadar hukum. Nah kali ini kita tanyakan ke Ali bagaimana misalnya memberikan pemahaman ke masyarakat agar untuk selalu sadar hukum. Sebenarnya yang membuat masyarakat sadar hukum itu selain apa ada rambu-rambu undang-undang tadi itu ya budaya sebenarnya. Budaya dan agama. Nah, di kita itu komplit undang-undangnya itu. Ada budaya, ada agama. Karena perpaduan itu namanya Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, Undang-Undang Simbur Cahaya ini jangankan untuk mau melakukan perbuatan susila umpamanya. Ngintip. Nah, apa ngintip? Kalau bahasa ngintipnya apa dia? Kalau Mengintip, benar mengintip. Ngintip ya? Iya. Nah kalau ngintip itu di Undang-Undang Seribu Cahaya itu namanya bengkarung jengak jengol. Ya? Bengkarung jengak jengol. Jengak jengol. Nah di ini kalau ketahuan, Bahasa Inggris tuh. ya, Bukan. kalau ketahuan sanksi adatnya itu nggak main-main ini. Ya. Selain kena apa sanksi denda tuh kemarin itu kalau untuk yang ngintip itu sekitar ringgit. Ringgit zaman itu mahal. Ya. Bisa 1 kambing itu ya. Oh Ya, jadi hitungannya. bentuk uang bukan bentuk barang benda, Iya, bentuk ini. bukan hewan bukan? Ya kalau di ini kayak ini harga itu. Belum lagi sanksi adat bahwa ini loh diara pelaku Diarak. ngintip, tukang ngintip. Iya. Ngintip. Oke. Nah, ini yang menjaga itu budaya ini. Nah, kalau sekarang ya pasca marga dibubarkan masih kita memakai itu, tetapi secara kelembagaan adat atau unsur adatnya karena marga sudah dibubarkan, tapi tetap apa itu dipakai terutama di daerah uluan. Oke. Tapi kalau di Palembang sendiri, apakah semuanya itu masih memakai itu atau jangan-jangan juga ada yang sudah pretend don't know gitu, Bang Ali, yang pura-pura udah ya cuek gitulah katakanlah. Nah, yang membuat cuek ini sebenarnya teknologi yang datangnya terlalu cepat sebenarnya. Pergantian teknologi. Umpamanya permainan anak-anak jadi dari Tindu sekarang sudah PUBG ini. Umpamanya ya. Ya. Sekarang anak-anak sudah pegang HP sendiri-sendiri. Permainannya sudah sampai situ. Ya. Nah, ini juga yang membuat degradasi moral sebenarnya. Degradasi moral, degradasi rasa peduli terhadap sosial semakin rendah. Oke. Jadi saling mengingatkan, ya. Begitu juga ya. Ya saling mengingatkan. Nanti saya akan tapi untuk sesi selanjutnya saya akan nanti akan. Oke, ya kita lanjutkan lagi Oke. nanti ya. Dan berarti jangan kemana-mana, semakin banyak yang akan Betul. disampaikan ini Iya. Dola ya, dan semakin banyak juga nanti pengetahuan kita bertambah di malam Iya. hari ini. Tapi ya rekan Tatang Ya. mengingatkan bentuknya atau apapun itu kan bisa berbentuk dengan karya. Nah, Ya, kali ini kita akan dengarkan, mendengarkan. Iya, karya. Tadi kan lagu tuh dari Ya. Bang Ali. Sekarang ini kita akan mendengarkan puisi dari Bang Aminuddin ya. Jadi siapa tahu kan yang tadinya disentil diingatkan dengan diomongin gak mempan Ya. ya. Nah siapa tahu dengan puisi memang tipe anaknya denger puisi langsung dulu gitu Iya, kan iya. ya. Kembali tadi ke Oke. budaya, ke karya. Oke, ya, iya. baik silakan Bang Aminuddin. Ya, terima kasih. Jadi Judulnya apa tuh? Judulnya yang kita bawa sekarang ini Jangan Tantang Aku. Ya. Terus nanti ada Garudaku. Oke. Karena inspirasi timbulnya di puisi ini selama 2 tahun ini corona. Ya. Jadi aku bawakan yang awal ciptaan aku dan nanti Garudaku tuh di tahun akhir. Ya. 2 tahun belakang ini kan. Oke. Puisi ini juga digambarkan bahwa kenapa judulnya Jangan Tantang Aku. Karena corona itu terkesan
harus Banyak yang dilawan menantang gitu ya. Nah, sementara corona itu sendiri berbicara, jangan tantang aku. Itu. Berarti ini Oke, mewakili virus ya. Oke, silakan Bang Nanti Aminuddin. kemana nanti ketahuan kan? Kita akan Oke. menjelaskan juga nih. Ya. Kita simak sama-sama ya. Jangan tantang aku. Aku adalah corona Allah. Aku diciptakan dalam bentuk yang tak pernah dibayangkan. Keberadaan ataupun ketiadaanku sebagaimana yang disangkakan. Aku adalah corona Allah. Aku jangan ditantang. Aku jangan dimusuhi. Aku jangan disentuh dan jangan dikasih peluang. Aku adalah corona Allah. Aku tidak suka dengan kesombongan. Aku tidak suka dengan iri, dengki, dan fitnah. Aku tidak suka dengan ketidakpahaman akan penyebaranku. Aku tidak suka dengan ketidakpahaman akan imbauan untuk menghindar dariku. Aku adalah corona Allah. Aku tidak ada di setiap jiwa yang tenang. Aku tidak ada di setiap sabar dan ikhlas. Aku tidak ada di setiap yang mengerti dan patuh akan imbauan untuk berdiam diri di rumah, beribadah, bertafakur. Aku adalah corona Allah. Aku akan pulang dengan sendirinya ketika tidak ada lagi kesombongan dan jika ikhlas untuk mengakui keesaan Tuhanku. Terima kasih. Iya, Oke, tepuk tangan. boleh tepuk tangan dong yang meriah. Tepuk tangan. Oke. Ya, terima kasih yang hadirin ada 300 orang. Iya, 300.000 malah. Terima kasih ya. Iya. Dan ini tadi nyimak nggak puisinya? Ya, menyimak. Jadi kalau jangan tantang aku tuh ternyata Berarti kita tuh harus sabar. Harus sabar, Ya, ya. jangan angkuh. Iya. Jadi kalau misalnya disuruh pakai masker, pakai masker. Nah, ini kembali ke peraturan. Ya. Kita nanti kita ulas tentang mengenai peraturan. Itu termasuk peraturan memakai masker, budaya peraturan. Kalau berlalu lintas bagaimana di masyarakat sering gitu kan. Ya. Nah, kembali ke Bang Amin dengan apa konsep puisi tadi. Silakan. Jadi begini, di awal-awal corona itu masuk, ini kan budaya juga. Ketika ada himbauan lawan COVID-19, nah disinilah aku lihat, aku tersentuh. Sebenarnya jujur aja, tidak pernah aku bikin puisi. Tidak pernah sama. Tidak pernah. Ini kali pertama? Ini pertama. Gara-gara corona. Corona. Ini sangat membuat aku gimana? Waktu tsunami di Aceh. Ya. 2004 kalau nggak salah ya. Ada Aceh. karya. Itu kan sangat dahsyat juga Ya. peristiwa alam kan dari Tuhan. Nggak ada tergerak. Ya. Tidak ada tergerak inspirasi tersentuh di hati untuk membuat satu sindiran Ya. untuk pencerahan kepada rakyat. Nah, ketika
corona ini hadir dengan begitu cepatnya merasuk ke jiwa pikiran rakyat Indonesia kok dari sudut pandang. Nah ini lah kan orang melihat sudut pandang corona itu kan dari satu sisi. Ya. Nah kalau aku melihatnya secara utuh. Nah ketika ada himbauan untuk lawan COVID-19, aku berbicara seolah-olah corona itu ngomong, jangan lawan aku ini datang untuk bawa berkah. Berkahnya apa? Ya kan? Sabar tadi. Itu tadi. Berkahnya yang tadi nggak bisa bikin puisi, bikin Nah, puisi satu dong. itu. Kedua, yang tadi kebablasan orang keluar malam, keluarga Iya, tadi, akhirnya bapak, stay at home anak gitu ya, lahir Kumpul. dari bayi nggak pernah ketemu ayahnya, ya kan? Nah sehingga adanya corona kan mau nggak mau orang pada ngumpul semua di rumah, Iya. ngendem semua, berdiam Betul. diri di rumah, ketemu, nah itu maknanya kan. Jadi satu sisi aku bilang ya corona kan diciptakan dalam bentuk yang tak pernah dibayangkan. Betul. Keberadaan dia ataupun Tiba-tiba datang gitu tidak ya, ada, Bang, ya? bagaimana sangkaan kita? Iya. Untuk mengingatkan juga. Oke. Oke. Sangkaan kita ada dia. Betul. Oke. Kalau sangkaan kita ngomong tidak ada corona, ya tidak ada dia. Kenapa? Itu menguatkan imun. Tapi kalau kita diperintahkan untuk lawan, Takut. otomatis kan barang ini kan nggak kelihatan. Iya. Betul. Beda dengan narkoba. Kalau narkoba lawan, berantas narkoba, cocok. Ada. Barang. Ada. Ya, oke. Ini kan penyakit. Iya. Ya. Itu. Oke. Penyakitnya pasti ada obatnya. Mungkin ada tambahan dari Bang Ali. Iya. Karena ini masalah hubungan karya ya. Iya. Satu. Ya berhubungan dengan karya ini ya gara-gara corona kan disebut oleh Pak Amin tadi. Bang Ali juga. Yo apa? Ada cerita lagi juga. YouTube itu tadinya dikit, YouTube kakak sekarang lumayan itu sudah. Yang nonton gara-gara lagu kena. Judul lagunya itu jangan galak tekak bantah sebenarnya. Tegak bantah. Iya, itu awal-awal corona itu sebelum dia ini sudah ada lagu itu. Tegak bantah. Lagu tekak bantah. Ini dimain ke depan ya? Kaki gitu nyanyi. Nah terus ada juga benar apa yang disebut kita jangan apa yang ini kan bencana kesehatan ya, kesadaran kita juga tentang ini. Nah tadinya soal lingkungan umpamanya. Ya. Entah corona nih sebenarnya harus bersyukur sebenarnya awal-awalnya. Ya. Duit banyak habis, Betul. Panding dari luar mana-mana itu berijo. Nah tapi ketika ada corona cuma seminggu Gunung Salak gimana? Ya. Ya gunung apa yang di India itu Himalaya, puncak Himalaya kejingoan dari India. Nah ini akibat corona. Nah sisi kalau aku juga ada sih kok himbauan jangan galak tegak bantah. Ya tetap kita bantu pemerintah, bantu petugas kesehatan ketika awal-awal. Ya. Nah tapi di era itu segala mesin mati, sedang. Nah, lagu yang itu ada dua ini versi bahasa Indonesia sama Inggris kakak Oke. buat. Ya. Kalau begitu tunggu akan dimainkan tadi. Ya. Nah, yang itu baik ya. Pertanyaan kembali ke peraturan. Ya mungkin ada tambahan dari Tata nanti peraturan itu kan termasuk memakai masker ya. Untuk menjaga. Kalau sehari-hari mungkin peraturan berlalu dalam lintas. kehidupan sehari-hari gitu berlalu kan ya. lintas itu termasuk hukum juga kan peraturan kan. Jangan membuang sampah sembarangan karena ada perdanya jangan kan. menebang pohon. Itu gimana bisa mengingat ke masyarakat? Apa bentuknya bentuk karya juga? Budaya harus. Budaya tadi. Kita. Ya. Ya jadi kayak tadi balik ke corona sampai sekarang pun masih ada ketentuan imbauan negara itu harus diikuti. Betul. Harus diikutin. Harus waktu itu awal-awal tuh jangan berkerumun. Itu kan gunanya untuk memutus mata rantai. Terus pakai masker ya kan. Nah, terus kuatkan imun ya kan. Nah, itu artinya ketentuan-ketentuan aturan-aturan yang harus diikutin. Begitu juga jangan buang sampah sembarangan, bawa mobil buka jendela buang sampah. Nah, itu jangan budaya-budaya itu harus dihilangkan yang budaya jelek buruk. Wah, itu budaya buruk. Artinya ya kalau di dalam kendaraan ya nanti aja buang sampahnya, taruh ini dalam dulu. Harusnya ya kan? dia punya mobil mewah bagus. Kalau memang ada kotak sampah. Ada kotak sampah gitu. Ini makan kacang buka kaca kulit langsung buang, tisu langsung buang gitu kan. Nah, ini budaya-budaya yang kurang bagus gitu kan. Nah, itu. Jadi saya Bang Ali ini sudah ada pengalaman membuat lagu juga nih mengenai tadi ya sampah tadi ya. Bisa beli mobil mewah, tempat sampah dalam mobil nggak ada. Iya. Mungkin ada itu tambahan. sebenarnya challenge loh Bang. Ya. Dia ngomong kayak gitu tuh challenge gitu. Bisa nggak bikin lagu dalam waktu 1 menit bisa. gitu kan ya. Mulai mikir keras. Gitu, ya budaya sebenarnya kembali ke budaya. Ke budaya sadar
akan kebersihan lingkungan. Nah ini saya contohkan ketika saya membuat lagu Sungsangku Bersih. Sungsang itu dalam kondisi kotor, sampah menggunung. Tetapi dan lagu itu sempat diprotes anak saya itu. Sungsang kotor Pak. Ya, kita lihat ke depan. Nah, akhirnya sekarang Sungsang itu kalau kita lihat ke Sungsang sudah enak. Kalaupun ada sampah itu pun sampah kiriman dari kita sebenarnya. Tidak menggunung lagi gitu ya Bang ya. Terus hasil dari situ Sungsang itu sekarang ditetapkan jadi desa wisata. Ya advokasi kesadaran hukum lewat itu, lewat seni dan budaya. Oke. Tapi ngomong-ngomong sama budaya, kita tuh kan juga terkenal dengan udahlah itu emang budayanya orang Palembang gini gitu ya. Itu udah budayanya orang Jawa, itu udah budayanya orang. Nah, bagaimana sih cara kita tuh biar kita tuh ngebangun image yang katakanlah budaya tuh bagus gitu. Jangan sampai orang tuh komentar, emang udah budayanya gitu loh Bang. Itu kan sebenarnya kan nggak benar gitu kan ya Bang ya. Nah, supaya orang kalau mengingat budaya itu yang baik-baiknya gitu. Gimana? Sekarang kan yang ditonjolkan budaya jelek sebenarnya, yang keluar ya. Budaya jelek. Pisau di pinggang, itu kan budaya jelek gitu. Buruk, tapi orang nggak pernah mencontohkan budaya-budaya bagus dibawa keluar. Ini kan harusnya dari kita juga. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi, dari Palembang ini atau Sumatera Selatan atau negeri Palembang ini, yang besar itu selalu dikecilkan, yang kecil dihabiskan. Permusuhan itu jadi pantangan di Sumatera Selatan. Nah tapi karena persoalan nanti dikat juga, karena persoalan yang ini kita budaya-budaya di kita ini kan semuanya bagus, apalagi perpaduan budaya kita ini dengan hukum Islam, budaya dan hukum Islam. Contoh banyak, ada wayang Palembang. Wayang Palembang kita tidak pakai sinden, tapi sudah akulturasi. Tadinya ini yang gamelan itu diganti terbangan. Nah itu contoh. Nah itu budaya-budaya bagus. Jadi ada akulturasi. Akulturasi budaya. Oke, nanti mungkin bisa ditambahin nanti pada sesi berikutnya, Bang Ali. Kita ngobrol lebih panjang lagi mengenai akulturasi budaya dan juga budaya sebagai jembatan untuk lebih mengingatkan masyarakat tentang hukum. Betul. Ya, betul. Jangan kemana-mana pemirsa dan juga pendengar RRI Net, tetap di obrolan budaya dari RRI Palembang. Tonton apa yang Anda dengar. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.
Ujiai ma ini hari la berubah galau, mainan lama mulai dilupakan. Dulu main caingkling tam-tam duku pengalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caingkling tam-tam duku pengalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Dulu main caingkling tam-tam duku pengalung-alung, ma ini hari main apa dong? Main Mobile Legend. Dulu main caingkling tam-tam duku pengalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Iya. Oke, loh yang ini rame loh tepuk tangannya. Jadi nih pemirsa RRI Net jangan lupa betul. artinya di bawah ini. Iya, dan tentunya masih dalam obrolan budaya persembahan RRI Palembang. Iya, tonton apa yang Anda dengar. Dan ini adalah keresahan dari seorang aligoi, seniman dan budayawan, ya, akhirnya membuat lagu permainan anak-anak. Dan sebenarnya permainan-permainan anak-anak itu kan mengajarkan mereka tentang budaya, tentang kearifan lokal, tentang bagaimana bersama-sama bermain, kejujuran juga tuh. Gimana Oli? Ya kembali ke lagu mobil apa tam-tam duku tadi. Sebenarnya ini kritik sosial terhadap kondisi kita sekarang ini. Zaman dahulu itu ada permainan tradisional kita harusnya tidak dilupakan. Meskipun ada permainan baru lewat teknologi. Nah, permainan lama ini itu kan pertama sosialisasi ada. Strategi ada. Ya. Kejujuran ada. Nah, kalau sekarang ya dengan betul apa kita tidak boleh menolak teknologi, tapi ini kan kalau kita lihat anak-anak kumpul itu, mereka benar rame tuh kumpul. Ngobrol ya. Main yang saya sebutkan tadi Mobile Legend ya, matanya ke gadget itu. Iya. Tidak berinteraksi. Tidak berinteraksi. Padahal mereka kumpul. Kalau teriak-teriak kan matanya ke gadget. Lo jangan kemana-mana lo iya. ke kiri lo. Terus ngomongnya ngomong kasar. Ngomong kasar. Iya. Ya, yang saya bilang tadi lalu tadi. Iya. Tidak ada ngomong lagi lu biasa. Udah, nggak usah Lu gua. Terus ada yang kata-kata bagus ini, yang harusnya tidak pantas diucapkan oleh anak-anak. Itu. Nah ini keluar semua ini kata-kata bagus. Nah di era dulu kalau ngomong bagus tadi, itu pasti akan diingatkan oleh kawan-kawan. Iya, jangan kasarnya. Iya. Nah sekarang kan jangankan itu pertama nafsi-nafsi udah mulai jalan sekarang ini, nafsi-nafsi. Kedua penghormatan terhadap orang tua dan guru itu kurang udah sekarang ini. Orang tua jadi panggil coy banyak. Ya, Nah, ini kalau dikaitkan dengan budaya, yang namanya orang ketika melihat guru aja itu zaman saya masih kecil, jangankan melihat guru itu, melihat bayangan gurunya pun saya lari. Ya. Karena bukan takut, tapi bentuk segan dan bentuk penghormatan anak-anak di era itu terhadap guru. Oke.
Jadi ada pergeseran ya. Nah, pergeseran apa ya? budaya, perilaku. Oke, kembali ke perilaku tadi. Mungkin ada pertanyaan tambahan Tata untuk Bang Amin? Nanya pulang kemana gitu. Sinilah. Dijawab loh. Oke. Baik, kita masih berbincang-bincang mengenai budaya sadar hukum nih ya. Betul. Bang Amin ya. Nah kalau ini kan udah tahun 2022 ya Bang Amin. Tapi kalau misalkan Bang Amin melihatnya di tahun yang sekarang ini ya, yang agak bergeser tuh apa? Tadi sudah disebutkan contohnya sama Bang Ali, misalnya ke orang tua aja itu udah dipanggil bro, coy gitu kan ya. Nah apa nih Bang Amin? Ya, betul, mau tidak mau di luar dari kesadaran kita memang sudah bergeser. Budaya-budaya yang tadi punya etika, sopan santun, yang muda, menghormati, menghargai yang tua. Kita dulu kan kalau berjalan depan orang kebanyakan orang tua kan begini. Agak nunduk, gini kan. Nah sekarang jangan kan begini, busukan dada kan. Permisi aja enggak. Nah ini budaya-budaya ini sudah bergeser. Sebenarnya bergeser ini budayanya bukan budaya baik sebetulnya. Harusnya kembali kayak dulu lagi. Ada etika-etika tadi yang tata krama tadi gitu kan. Nah dalam hal ini juga ya kita prihatin juga dengan sekarang ini ya kan. Nah saya juga baru-baru ini nangani kasus umur ya PPA jatuhnya kan. Umur berapa tuh Bang? 13 tahun. 13 tahun. 13 Kasus tahun, apa Bang? 13 tahun ya tadi. Anak-anak. Nah ini kan apapun alasannya, apapun alibinya, menurut kacamata hukum ini tetap kena karena di bawah umur. Mau dikatakan dia maaf kata jual diri ataupun bahasa Palembangnya maaf kata tuh lonti atau apa, itu pun nggak tepat alibi kayak gitu. Apapun bunyinya alibi itu tetap kena. Kenapa? Karena di bawah umur. Nah ini bergeser budaya ini loh. Karena zaman dulu kan anak perempuan ini kan cukup ketat orang tua jaganya, mahal gitu loh, dijaga bener. Kok sekarang kebablasan? Tapi kalau Bang Amin sendiri kan yang dari orang hukum gitu Bang ya, kalau saat ini tuh lebih banyak menangani kasus yang seperti apa? Apa sih yang sering banget terjadi saat ini? Ya, kalau kita tangani ya bermacam-macam ya. Iya, tapi yang paling banyak gitu loh Bang, yang ada kaitannya dengan obrolan kita di malam hari ini gitu. Ya kayak tadi contohnya, yang contohnya kayak ini tadi, terus kekerasan di dalam rumah tangga gitu kan. Nah itu tadi artinya mulai banyak pergeseran. Benar kata Bang Ali tadi, budaya-budaya yang baik di zaman dulu itu sudah bergeser karena ada perkembangan atau apa atau kemajuan teknologi nah, kan mau tidak mau, suka tidak suka. Nah kayak sekarang orang berjam-jam berhari-hari dia depan HP-nya main game, main apa itu tuh mantau sudah, sosmed. Nah sosmed itu kan budaya sudah bergeser, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah sampai sejauh mana orang tua bisa memantau itu gitu, bisa mengendalikan itu, sementara itu perkembangan. Nah mau kenapa kan bergeser itu. Betul. Nah ini kan kembali ke tadi ada yang kekerasan dalam rumah tangga dan sekarang lebih parah lagi anak yang melawan orang tua. Sampai anak yang melaporkan orang tua atau menghukum orang tua. Padahal kalau dulu kan kita namanya orang tua kita hormati benar. Nah bagaimana untuk jangan sampai mungkin ini bisa melebar kemana-mana kasus ini, karena bisa menjadi viral dan bisa menjadi contoh juga kalau takutnya gitu. Ya memang ada yang baru-baru ini kan tahun kemarin kalau nggak salah, bukan di tempat kita nonton TV di TV One itu cucung atau anak gitu. Nenek ini kan hanya ngambil di kebun itu buah yang sudah jatuh. kapuk yang sudah jatuh. Diambil sama dia, dilaporkan. Nah, ini tadi sebelum ada kenapa nggak ada upaya restoratif justice gitu loh. Karena ini yang lapor, si pelapor, si korban ini anak kandung. Nah, sampai pengacaranya waktu persidangan itu digendong oleh pengacara si nenek ini. Nah, udah cukup umurnya. Tapi kalau dalam perjalanan yang Tata bilang tadi, pernah nggak dari Bang Amin untuk menangani kasus ini dan berakhir dengan damai? Oh ada. Memang saya mungkin jagonya ya. Artinya saya memang kalau ada kasus, saya utamakan dulu restoratif justice. Artinya saya pendekatan. Saya pendekatan. Saya coba menghindar untuk adanya persidangan. Saya selesaikan di luar persidangan. Nah itu saya jago lobby itu. Kebanyakan yang sudah baik
saya selaku tersangka udah ditahan di Polda maupun di Polres, sudah ada LP-nya, sudah tersangka, sudah ditahan. Nah ini saya coba pendekatan. Nah akhirnya kebanyakan ketemu, jalan solusinya ketemu, suka sama suka udah selesai. Tapi ingat, kalau sudah masuk ke ranah hukum itu, perdamaian itu tidak menghilangkan atau tidak menghapuskan tindak pidana. Hukumnya ya, pidananya. Hukumnya itu bisa lanjut. Nah, namun dalam hal ini kan itu tadi ada pertimbangan tadi, restoratif justice tadi, kita coba perdamaian para pihak sudah, kita pun bawa ke aparat, ke penyidik. Nah, di situ pun juga ada aparat yang melakukan hal yang sama ya, mendamaikan gitu. Dia tidak mau mengurus kasus yang kayak di Lombok beberapa tahun yang lalu kan, orang tua dilaporkan anaknya, Kapolsek tidak mau menindak kasus itu ya, Bang ya, karena memang orang tua tuh harus dihormati kan. Nah, kembali ke orang tua dihormati, kembali ke Bang Ali nih. Pengalaman mungkin kalau masa-masa kecil dulu Bang. Ini kembali lagi pergeseran tadi ya. Ya kembali ke pergeseran perilaku budaya tadi. Sekarang kan teknologi udah berkembang. Nah tapi kan kita tidak melihat kebudayaan kita ke belakang. Sebelum marga dibubarkan, nah kembali lagi cerita itu. Nah yang namanya, sekarang saya juga merasakan itu di era 83, saya kelas 1 sudah. Masih ada marga? SMP udah. 83 itu masih ada marga? Udah masih, belum dibubarkan. Nah yang nama ini kita kan ada Pak Pung itu, kepala kampung. Kepala kampung. Nah kepala kampung ini, tadi jangankan kita mau menatap mata, melihat wajahnya, melihat bayangannya pun kita lari. Karena ini orang yang kita hormati, selaku sesepuh kampung, tokoh adat, tokoh pemerintahan yang harus dihormati. Tapi kalau sekarang kan enggak, pergeseran itu. Nah atau saya sampaikan sekarang ya, saya dan komunitas saya di komunitas budaya ya, itu sudah menyerahkan naskah akademik ke DPR. Itu konsep naskah akademik ke DPR, isinya tentang Perda Marga Sumatera Selatan. Untuk diangkat kembali? Untuk dihidupkan kembali. Nah, kenapa ini diusulkan? Karena itu rasa keprihatinan kita tadi. Tapi tidak kita menyentuh ke ranah pemerintahan dan undang-undang yang sudah berlaku sekarang. Nah, kalau ini berlaku, ya mudah-mudahan budaya malu, budaya main hakim sendiri, itu akan reda di Perda ini, Perda Marga ini. Gesekan lebih besar lagi seperti tawuran tidak akan terjadi ya? Nah, tawuran ini kan karena teknologi. Karena teknologi sebenarnya. Anak-anak melihat YouTube, wow di sana tuh tawuran. Nah ini anak-anak mencontoh. Mencontoh ya. Nah, di sini kan tidak dijaga nih moralnya, di ini anak-anak tidak dipantau segala macam. Terus ada yang sekarang terbaru sekarang ini, yang nyetop mobil, mobil truk yang terbaru sekarang itu. Padahal itu kan taruhannya nyawa itu. Betul. Hanya untuk sebuah konten. Truk lagi, wah kebut itu, nggak main-main itu, tronton, di stopin. Ya kalau remnya bagus kan enak, tapi kalau belum kecelakaan. Lewat itu anak yang nyetopin itu. Jadi kembali ke pembelajaran yang positif untuk anak itu. Nah, ya anak ini kan harus diberi pelajaran-pelajaran yang bagus, ya penanaman moral itu kan harus diterapkan sejak dini. Kalau di belajar sudah besar, ya nggak masuk lagi. Dari anak-anak usia dini pokoknya itu udah diterapkan. Karena ya tidak ada lagi juga dulu ada ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Jadi kembali ke pembelajaran lama ya. Iya. Zaman kita. Iya. Tapi ini Bang Ali, kalau misalnya pendekatan ke anak-anak gitu kan ya. Ini kan anak-anak ini ya generasi ya. Pastinya kan metode pembelajaran dulu sama sekarang tuh kan berbeda gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Ali sendiri pola mana yang harus dipakai gitu saat ini? Masukkan lah. Iya.
Iya. Kurikulum masukin. Ya kalau untuk kurikulumnya jelas masih yang lama yang bagus ya. Ya masih yang bagus. Moral segala macam. Tapi kan kemajuan teknologi kan juga itu sangat berpengaruh gitu. Iya. Apalagi anak-anak tuh kan kalau misalnya udah kayak ngerasa ini jadul, gitu kan ya, itu makin nggak mau lagi ditoleh gitu loh Bang. Ya, yang inilah makanya harus anak-anak ditanamkan pendidikan kebudayaan sejak dini. Tantangan ya. Tantangannya Ya, itu. okay. Karena kan perubahan zamannya udah tinggi, sudah sangat berubah betul ya. Untuk teknologi itu belum lama itu dari main yang saya sebutkan tadi, dari main tindu segala macam itu yang pakai stick ini Jangankan lagi. Jangankan anak kita orang dewasa saja mengas nggak ikut-ikut ya. Ada teknologi baru, HP baru, bentuk baru ya. Oke, sepertinya kita akan melanjutkan kembali Tata. Ini keren sekali nih obrolan pada malam hari ini ya. Dan kita akan kembali lagi tentunya setelah yang berikut ini. Oh, kulitnya nggak break rupanya. Ya. 10 menit cuman ini, terakhir 5 menit, oke. Langsung bulan. Berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain belongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir, kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. Ya, kembali lagi kita di obrolan budaya. Masih dari RRI Palembang ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Ya, kita tonton apa yang Anda dengar. Iya. Ya, Jangan kita lupa. tonton Jangan lupa apa yang kita dengar ya. Oke. Jangan lupa di YouTube RRI Net Official Betul. juga ada ya. Kata nggak terasa nih waktunya sudah terus mengalir dan juga akhirnya hampir di sesi yang terakhir ya. Gimana Tata? Air kali. Iya, iya. Oke, nah jadi perbincangan kita ini panjang lebar gitu kan, kita sudah ngomongin tentang budaya sadar hukum ya. Dan ternyata sadar hukum itu sudah ada dari nenek moyang kita dulu Iya. dan harus dijaga sampai sekarang. Betul, Betul. menjaga Iya. itu lebih susah Dola Betul. ya. Oke. Nah, dari yang kita perbincangkan ini Bang Ali dan juga Bang Amin ya, sebelum kita say goodbye kepada Wah, pemirsa iya, kita iya. ya. Pak, judul lagu Ted. Say goodbye. Oke. Hadiahnya dong. Betul kan tebakannya. Nah, Bang Ali dan juga Bang Amin mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI kita ini tentang apa yang sudah kita perbincangkan tentang budaya sadar hukum ini. Dari Bang Ali dulu? Boleh, Oh, ya, silakan. nggak mungkin sweet kan mereka? Iya. Oh, Nah, ya. Oke. Ya, mengenai budaya sadar hukum ini, ya yang terpenting itu kan jangan lupakan tradisi dan budaya yang ada di Sumatera Selatan satu. Nah, tadi saya sebutkan sudah masuk naskah akademik ke DPRD Sumatera Selatan. Itu nama ininya apa? Nama yang menyerahkan itu Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan. Oke. Nah, isinya itu menghidupkan kembali marga di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kalau ini disetujui, harus ini disetujui, karena di dalamnya juga ada aturan yang namanya Undang-Undang Simbur Cahaya itu dihidupkan kembali. Nah, closing terakhir itu, yang terpenting jaga budaya, jaga tradisi, jangan sampai lekang ditelan zaman. Nah, itu termasuk kebanggaan kita juga ya, Bang. Iya. Jaga budaya, jaga tradisi ya. Jaga Dok, budaya, jaga tradisi, jangan sampai lekang ditelan zaman. Iya. Oke, baiklah. Kita ke Bang Amin nih. Kalau Bang Amin sendiri? Ya, jadi ada dua pengertian hukum. Budaya selama ini orang bilang yang tadi
bawa sajam, itulah budaya yang jahat, yang buruk artinya. Nah terus ada pengertian juga, wah orang itu mati karena penyakit. Kayak kemarin lagi siru-sirunya corona adalah kejam, pembunuh. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari secara keseluruhan bahwa ada dua makna hukum, pengertian hukum yang berbeda di situ. Budaya yang tadi mengatakan bahwa orang itu mati karena penyakit, penyebabnya penyakit, itu sebenarnya bukan. Artinya penyakit itu pengertiannya bahwa penyakit itu pasti ada obatnya. Itu pengertian hukumnya, budayanya. Terus kedua, bicara mati, mati itu pengertian hukumnya tiap-tiap yang hidup pasti mati. Nah ini kan ada dua pengertian hukum yang berbeda. Nah ini yang kemarin saya tergugah untuk membuat puisi. Nah itu. Puisi yang pertama sekian banyak itu. Ya? Sekian banyak itu. Ya. Di awal itu yang tadi pertama saya bawakan dan yang ini. Tapi sudah dibukukan puisi. Belum dibukukan. Rencanakan dibukukan. Ya. Terus yang terakhir ini yang akan saya bawakan Garudaku. Ya. Nah ini mencerminkan semuanya itu pencerahan kepada rakyat bangsa ini, anak bangsa ini supaya jangan aneh, jangan ketakutan gitu loh. Ya. Kalau kita ketakutan kan imun kita semakin lemah. Betul. Jadi dibawa enjoy. Ya. Kalau kita paham kan imun kita kuat gitu loh. Ya. Nah itu. Oke, Tata dua sudah ada. Ya, masing-masing sudah memberikan opini ya, edukasi kepada kita semua tentang bagaimana kita menciptakan budaya sadar hukum di kalangan masyarakat ya. Yang siapapun kita. Berapapun umurnya ya. Dari diri kita dulu. Betul. Setelah dari diri kita dulu. Mengajarkan orang lain karena kita sudah mengajarkan pada orang lain. Betul sekali Dola ya. Dan tanpa terasa. Dan tentunya obrolan budaya akan berakhir. Iya. Tapi belum berakhir ya. Kali kita akan mendengarkan puisi dari karya dari Bang Amin. Iya. Ya. Sekaligus beliau sebagai advokat. Ketua advokasi ya. Dan juga bisa membuat puisi, dan beliau sebagai budayawan juga seniman bisa menggarap lagu-lagu yang bertemakan tentang kehidupan lingkungan juga ya. Ya. Oke. Bagaimana Tata? Kita ketemu lagi nanti ya, lain kesempatan ya. Kalaupun ada salah kata saya berdua, kami berempat ya, mohon maaf, dan tentunya tetap dengan program obrolan budaya menambah wawasan untuk kita semua. Betul. Saya Tata Edins dan saya Ahmad Joni Arla. Beserta kedua narasumber kita, ada Bang Aminuddin dan juga Bang Ali Goik. Ya, dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Amin untuk bacakan puisinya. Sini aja ya, Dak. Ya. Biar backgroundnya masuk. Oh iya ya, oke. Garudaku, karya advokat Amin Tras. Aku berjalan di atas bulan dan matahari, memandang gelisah kehadiran corona Allah. Dengan pengetahuanku, aku menyadari dengan rentang kedua sayapku yang kokoh tak mampu jua mencegah corona Allah begitu cepat menjelma menjadi momok yang merasuk ke dalam pikiran hingga merusak tatanan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aku berjalan di atas bulan dan matahari, berusaha tampak tegar di tengah kegamangan. Aku menyadari kehadiran corona Allah telah membelenggu cara pandang anak bangsa. Meski aku tahu itu tak seperti pemahamanku. Aku berjalan di atas bulan dan matahari, mencoba
menata cara pandang anak bangsa agar tak terjebak di bawah bayang-bayang ketidakpastian dalam memahami keberadaan corona Allah. Aku berjalan di atas bulan dan matahari. Aku mensyukuri berkat kehadiran corona Allah. Aku dapat mengenal Sang Pencipta, seru sekalian alam. Terima kasih.